warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya saya, kata Tuhan, telah memberi kalian nikmat yang teramat banyak. Untuk itu saya minta kalian, kata Tuhan, untuk menyembah, untuk melakukan sholat, dan untuk berkorban. Jika itu semua kalian lakukan, kata Tuhan, maka musuh-musuhmu akan hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini gema takbir berkumandang di mana-mana. Umat Islam di seluruh pelosok dan penjuru dunia mengumandangkan lafaz-lafaz karimah untuk memuja dan memuji kebesaran Allah yang telah memberi kita nikmat yang banyak, yang tidak terhingga dan yang tidak bisa kita hitung. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, karena bisa dan dapatnya mereka mengerjakan ibadah haji tahun ini adalah jelas-jelas sebuah kesempatan dan karunia yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka-mereka yang saat ini sedang mengerjakan ibadah haji tersebut
dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air dengan status hajinya haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji dan atau Idul Adha, maka kita akan menemukan banyak sekali nilai yang dapat kita petik dan yang dapat kita gali dari itu. Kita bisa melihat dan menemukan nilai-nilai itu dalam setiap rangkaian ibadah yang terdapat dalam ibadah haji itu sendiri, seperti dalam ibadah wukuf, melempar jumroh, tawaf, sa'i dan lain-lainnya. Tetapi haji dalam kesempatan ini hanya ingin membatasi diri dalam melihat nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah korban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan relevansinya dan kaitannya dengan kehidupan kita hari ini dan saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa masalah kurban ini sangat penting dan sangat perlu untuk kita angkat dan kita ungkap dalam kesempatan khutbah yang singkat ini? Jawabnya adalah karena dari data yang ada saat ini, dari fakta yang bisa kita lihat dan kita saksikan, ternyata saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang sebangsa dan yang setanah air dengan kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup dengan penuh keprihatinan dan dalam suasana yang berkekurangan. Menurut Biro Pusat Statistik, yaitu sebuah biro yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menghimpun data dan menganalisis data, maka berdasarkan data yang dimiliki oleh Biro Pusat Statistik yang mereka keluarkan pada bulan September tahun 2021, jadi beberapa bulan yang lalu, jumlah orang miskin di negeri ini ada sekitar 26,5 juta jiwa. Saya ulang sekali lagi, menurut data dari Biro Pusat Statistik, orang yang masuk kategori miskin di negeri ini jumlahnya adalah 26,5 juta orang. Angka ini, Bapak dan Ibu serta saudara kalian yang saya hormati, bukanlah sebuah angka yang kecil. Angka ini bila kita bandingkan dengan jumlah penduduk di negara tetangga kita, maka angka ini adalah
betul-betul mengenaskan karena jumlahnya sama dengan 82% dari jumlah penduduk negara tetangga kita Malaysia. Jadi jumlah orang yang miskin di negeri ini sama nilainya dengan 82% dari jumlah penduduk negara tetangga kita Malaysia. Dan kalau angka ini kita bandingkan dengan jumlah dari penduduk sebuah negara tetangga kita Singapura, maka jumlah orang yang miskin di negeri ini 5 kali lipat dari jumlah penduduk Singapura. Dan itu angka yang dipergunakan untuk mengelompokkan mereka ke dalam kelompok orang miskin itulah jika pendapatan mereka di bawah $1. Tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempergunakan angka untuk menilai seseorang itu miskin atau tidak, itu dilihat dari pendapatannya. Apakah pendapatannya berada pada posisi $2 ke bawah? Kalau $2 ke atas dia tidak miskin, tapi kalau $2 ke bawah dia masuk ke dalam kategori miskin. Sementara di negeri kita rumusnya adalah jika pendapatannya setara dengan $1 ke bawah dia miskin, tapi kalau $1 ke atas dia tidak, kita masukkan ke dalam kelompok kategori miskin. Timbul pertanyaan, apa kira-kira yang akan terjadi di negeri ini kalau seandainya angka yang kita pergunakan untuk mengukur miskin dan tidak miskinnya seseorang adalah dibuat dengan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka diperkirakan kemiskinan di negeri ini bisa mencapai 80 juta jiwa. Kalau ukuran yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita pergunakan untuk menilai apakah orang itu miskin atau tidak miskin. Tetapi pemerintah kita pintar supaya jumlah orang miskin tidak terlalu besar. Kita buat standar sendiri, di mana standarnya dia kalau kurang pendapatan dari $1 maka dia akan miskin. Dan berdasarkan data itu, jumlah orang yang miskin di negeri ini hanya sekitar 26,5 juta jiwa. Jadi kita sudah untung ya. Angka ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu jelas merupakan sebuah angka yang sangat besar dan mengerikan. Bagi saya pribadi, angka ini merupakan sebuah angka yang mengerikan. Apalagi kalau angka ini kita hubungkan dan kaitkan dengan koefisien Gini, di mana indeks ini kita saat ini berada pada angka 0,39.
Banyak orang yang tidak tahu apa artinya angka 0,39 ini. Menurut ilmu pengetahuan, jika indeks Gini di suatu negara itu 0,39, maka itu berarti 1% penduduk menguasai 39% ekonomi yang ada di negeri ini. Berapa jumlah penduduk negara kita saat ini? Informasi terakhir saya dengar 278 juta jiwa. Jadi 1% penduduk menguasai 39% ekonomi yang ada di negeri ini. Dan yang paling parah lagi, dan yang paling menyakitkan hati, kalau masih punya hati dan punya perasaan, dalam bidang pertanahan, indeks Gini di negeri ini dalam bidang pertanahan 0,59. Dan pernyataan saya dibenarkan oleh Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan oleh Haji Buya Anwar Abbas benar, tetapi yang melakukannya itu bukan saya. Apa artinya kalau indeks Gini di negeri ini dalam pertanahan 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% tanah di negeri ini. Kekayaan dua orang terkaya di negeri ini, seperti yang sudah beredar di media sosial, sama jumlahnya dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di alas piramid. Untuk masyarakat kita seperti piramid, jumlah kekayaan dua orang terkaya di atas sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di alas piramid. Apa artinya? Ini berarti tingkat kesenjangan ekonomi dan tingkat kesenjangan dalam masalah penguasaan tanah di kala rakyat dan bangsa kita sudah semakin tajam dan mencemaskan, sehingga kalau hal ini tidak diantisipasi dengan baik serta bersungguh-sungguh, maka tidak mustahil dia akan bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan kita sebagai pribadi maupun sebagai warga bangsa. Bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim, kalau masalah kesenjangan dan kemiskinan ini tidak dapat kita atasi, maka tidak mustahil dia akan bisa membuat masyarakat di negeri ini tercabik-cabik. Maka dia tidak mustahil akan membuat negeri ini akan menjadi negeri yang porak-poranda. Disinilah kita melihat arti pentingnya kita mengangkat dan mengungkap nilai-nilai yang terdapat dalam ibadah korban ini. Karena melalui nilai-nilai yang ada dalam ibadah ini diharapkan kita akan dapat memperkuat dan mempererat tali batin dan tali persaudaraan antar sesama kita, sehingga hubungan baik, ketenangan dan ketentraman akan dapat terwujud dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Karena masing-masing kita diharapkan telah
dan akan mampu untuk peduli serta berempati kepada sesama. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, urgensi dari menghadirkan dan mewujudkan nilai-nilai yang terdapat dalam Idul Adha ini akan semakin terasa lebih penting lagi bila kita kaitkan dengan fenomena yang ada saat ini di masyarakat kita, yang tampak semakin individualistik, hedonistik, dan materialistik. Saya beberapa hari yang lalu terlibat dalam dialog di beberapa stasiun TV mempersoalkan ACT, karena di ACT ada penyalahgunaan keuangan dan gaji pimpinannya cukup besar, yaitu 250 juta. Dan pemerintah sudah membubarkan ACT tersebut. Pertanyaan saya, jika di ACT ada penyimpangan dalam masalah keuangan, jika di ACT direkturnya dan presiden direkturnya gaji 250 juta, pertanyaan saya, berapa gaji seorang direktur utama Pertamina? Berapa gaji dari komisaris utama Pertamina? Yang kedua, apakah tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan di Pertamina? Apakah tidak ada penyalahgunaan keuangan di Pertamina? Saya rasa semua orang tahu jawabannya. Anak kecil pun sangat tahu jawabannya. Lalu kalau kita pakai logika, jika di ACT terjadi penyelewengan dan gaji presiden tertinggi dibubarkan, maka Pertamina harus dibubarkan. Jika di Kementerian Sosial ada penyimpangan keuangan, jika di kementerian-kementerian yang lain ada penyimpangan keuangan, ada apa tidak? Maka implikasi logiknya, jika ACT dibubarkan, Kementerian Sosial dibubarkan, dan kementerian-kementerian yang lain juga dibubarkan. Timbul pertanyaan, kalau korupsi di DPR terjadi lalu DPR-nya dibubarkan, kalau korupsi di Kementerian Sosial terjadi lalu Kementerian Sosial dibubarkan, kalau korupsi terjadi di kementerian-kementerian yang lain lalu kementerian, kacaulah negeri ini. Oleh itu menurut saya, jangan institusinya yang dibubarkan, tapi orang yang melakukan tindak yang tidak terpuji itu yang ditindak dan diproses. Itu baru adil. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, pemerintah ini tajam kepada rakyat, tumpul kepada dirinya. Betulkah tindakan itu? Otak kita menyatakan tahu, masing-masing itu sudah tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, kita hidup hari ini di mana mental
mentalitas dalam pemimpin kita, dari para petinggi di negeri ini, saya lihat dan juga termasuk kita sudah bersifat hedonistik, individualistik, dan materialistik, sehingga kita lihat banyak di antara kita yang tidak lagi peduli kepada sesama. Mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan mereka tidak mau tahu dengan orang lain. Padahal sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus tahu dan menyadari bahwa ajaran Islam sangat menekankan akan arti penting dan perlunya kita memperhatikan hidup dan kehidupan orang lain. Ajaran Islam meminta kita untuk memiliki empati kepada sesama. Bahkan mengingat pentingnya sikap peduli dan berempati ini, sampai-sampai Tuhan dalam surat Al-Ma'un mencap orang yang tidak mau memperhatikan nasib dan keadaan orang lain, yang tidak mau memperhatikan nasib orang-orang yang fakir dan miskin, sebagai pendusta agama. Jadi kalau seandainya dia menyatakan dirinya muslim, kalau dia menyatakan dirinya muslimah, lalu tidak mau peduli terhadap kakaknya, terhadap adiknya, terhadap ibunya, terhadap tantenya, terhadap omnya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, maka dia, bukan kata saya, tapi kata Tuhan, mereka itulah pendusta agama. Dan itu termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang bunyi a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah engkau, hai Muhammad, siapakah orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang telah mendustakan agamanya? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah. Apa kata Tuhan? Yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Berapa jumlah orang miskin tadi di negeri kita? 2,5 juta. Kalau pakai standar PBB berapa? 80 juta. Ini artinya klaim-klaim kita dan pernyataan-pernyataan kita yang menyatakan bahwa kita ini adalah orang Islam atau orang yang beriman, ternyata di mata Tuhan tidaklah berarti dan tidak bermakna sama sekali. Kalau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Hal yang sama juga telah ditegaskan dan diingatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya yang menyatakan bahwa tidaklah beriman salah seorang kamu hingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Jamaah itu ada yang dimuliakan oleh Allah. Apa? Karena Idul Fitri beberapa persoalan. Menciptakan diri kita menjadi diri yang peduli dan mampu mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, jelas bukanlah sebuah urusan yang mudah. Karena begitu kita baru saja berniat untuk menolong orang lain,
kita harus berniat untuk menolong orang lain, maka dengan sekelebat dan seketika itu pula diri kita yang sudah ditunggangi oleh hawa nafsu dan syaitan akan melancarkan protes dan memberi peringatan kepada kita untuk tidak melanjutkan niat dan maksud tersebut. Hawa nafsu kita akan datang dan muncul dengan berbagai alasan dan argumen yang rasional, serta lengkap dengan hitung-hitungan yang bersifat matematis, membisikkan kepada kita akan akibat dan bahaya serta dampak yang akan kita terima dan akan kita alami secara material bila kita meneruskan niat dan maksud demikian. Oleh karena itu, tidak jarang kita lihat orang yang telah terlanjur menjanjikan akan mengulurkan bantuan dan pertolongan kepada orang lain, tiba-tiba dengan tidak segan-segan atas dorongan dan pertimbangan ego dan hawa nafsu, dia menarik kembali janjinya dan ikrar yang telah diucapkan. Bila ini yang terjadi, dan bila hidup ini telah ditunggangi oleh hawa nafsu dan kepentingan diri, maka hidup ini seperti diingatkan Tuhan dalam surat Al-A'raf ayat 1516, pasti akan berubah menjadi ladang siksa. Meskipun dia punya harta berlimpah, meskipun dia punya rumah yang megah dan mobil yang mewah, tetapi karena dia telah dipermudah oleh hawa nafsunya, hal itu tidak akan ada arti dan gunanya bagi yang bersangkutan. Karena itu semua tidak akan bisa membuat hidupnya tenang dan bahagia. Karena dia dengan hartanya tidak ubahnya seperti orang yang meminum air laut, yang mengira air itu akan dapat menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Padahal yang demikian itu tidaklah mungkin terjadi. Dalam logika kita, kalau kita minum air laut, kita haus, kita minum air laut, kita akan rasa haus kita akan bilang, ternyata tidak. Oleh karena itu, kalau kita berkaca kepada nilai-nilai semangat dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, lalu menukikkan pandangan kita kepada fenomena kehidupan keseharian dari masyarakat bangsa ini yang katanya sebagian besar beragama Islam, yaitu 86,8%, maka kita melihat bahwa keberimanan kita tampaknya masih bermasalah. Karena keimanan yang kita pahami selama ini hanya banyak kita lihat dan kita ukur dari perspektif kuantitas komunikasi kita dengan Tuhan semata. Padahal keimanan itu juga harus kita lihat dan kita bangun serta kita tegakkan dalam wujud bagaimana kita bisa saling mencintai dan saling tolong-menolong dan saling bantu-bantu bersama. Secara kebangsaan, tadi secara individual dan kekeluargaan, sekarang secara kebangsaan. Secara kebangsaan, kesadaran akan pentingnya kita memperhatikan masalah kebersamaan, tolong-menolong dan kepedulian bersama ini oleh para pendiri negeri ini juga sudah menjadi perhatian dan pemikiran mereka. Bahkan untuk lestarinya sikap dan nilai-nilai tersebut, muatan dari nilai-nilai itu sudah mereka masukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi konstitusi dasar di negeri ini, seperti terlihat dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, betulkah rakyat kita sudah makmur? Betul. Bahkan menurut saya sangat-sangat makmur. Cuma timbul pertanyaan, rakyat yang mana yang makmur dan sangat-sangat makmur itu? Rakyat itu bentuknya kayak piramid, di atas, di tengah, di bawah, yang benar-benar menikmati pasal 33 itu mereka-mereka yang ada di atas, sementara mereka-mereka yang ada di bawah belum merasakannya. Buktinya 20
26,5 juta masih miskin. Jadi saya ingin percepat dari kesadaran konstitusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi kita adalah sebuah konstitusi yang sangat sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena ia sama-sama memberikan atensi kepada kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu dengan meminjam pendapat dari Profesor Dr. Kiai Haji Liafi, sesepuh kita, dia menyimpulkan bahwa tidak ada pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 produk 18 Agustus yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tetapi yang membuat kita heran, mengapa di negeri yang di dunia ini terkenal dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, dan di dalam konstitusinya juga sudah dijelaskan dan diamanatkan sampai sedemikian rupa akan peran negara supaya dapat meminit semua potensi dan sumber daya alamnya untuk selesai mau rakyat, lalu mengapa pada kenyataannya rakyatnya masih banyak yang miskin? Rasanya untuk menjawab pertanyaan itu tidak terlalu sulit. Karena sebagian dari para pemimpin di negeri ini, baik yang di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, sudah kehilangan jati dirinya. Sebagai warga negara dan warga bangsa, KTP-nya memang masih menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Republik Indonesia. Tetapi secara filosofis dan ideologis, filosofi dan ideologi politik serta ideologi ekonominya tidak lagi filosofi dan ideologi yang sesuai dengan watak dan karakter dari bangsanya. Filosofi dan ideologi politik serta ideologi ekonominya adalah filosofi dan ideologi yang lebih mengedepankan individu atau diri pribadi daripada mengedepankan kehidupan orang banyak. Bagi mereka yang penting adalah bagaimana dirinya sukses dan dapat hidup mewah serta berkelimpahan, dan dia tidak mau peduli dengan nasib dan keadaan orang lain. Sehingga kita dapat melihat bagaimana praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tampak oleh kita secara terang benderang bersimarajalela. Saya ingin mengutip kata-kata Profesor Dr. Mahfud MD. Mana yang lebih baik Orde Baru dan Orde Reformasi? Dilihat dari perspektif korupsi. Menurut Profesor Dr. Mahfud MD, di zaman Orde Baru, korupsi hanya ada di lembaga eksekutif. Tetapi hari ini, kata beliau, korupsi sudah menjalar ke lembaga legislatif dan ke lembaga yudikatif. Sehingga yang sangat-sangat menyakitkan hati kita. Kita mengenal ada istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur dunia ekonomi. Tapi kita sekarang juga mengenal apa disebut industri hukum. Apa arti industri hukum di negara? Itu sebuah industri yang memperjualbelikan hukum. Sehingga yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu fakta. Dan yang menyatakan itu bukan saya. Kalau kata memang negeri ini sekarang berada pada posisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi kita lihat yang kaya tampak makin bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Bahkan yang paling mengenaskan lagi, apapun masalahnya dan seperti apapun masalahnya, maka yang menjadi sasaran dan korban utama dari semua peristiwa tersebut adalah tetap orang kecil atau orang miskin. Bahkan di antara mereka banyak diperlakukan oleh saudara sendiri sebagai
Terus sebangsa setanah air dengan cara-cara yang tidak adil, tidak manusiawi. Sebagai contoh, tidak jarang kita lihat di TV bagaimana aparat di negeri ini mengusir dan menggusur orang-orang yang miskin dan lemah dan tempat tinggal dan tempat berusahanya di luar cara-cara yang wajar. Bahkan terkadang kita melihat bagaimana teganya mereka menendang, menghadap dan memaki mereka-mereka yang termarginalisasikan tersebut dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan dan memilukan hati kita yang mendengar. Oleh karena itu, agar kita dapat keluar dari suasana yang tidak menyenangkan ini, kita berharap negara dan bangsanya akan mendapatkan manfaat dari kehadiran Idul Adha atau Hari Kurban. Kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran Idul Adha ini perilaku dari para pemimpin kita akan berubah, sehingga mereka akan bisa menciptakan di negeri ini sebuah pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang bersih, adil dan berwibawa, yang memang sudah menjadi idaman bagi kita semua. Untuk itu kita doakan, semoga semua para pemimpin di negeri ini tidak akan lupa dengan janji dan tugas. Setiap para pemimpin disumpah, setiap para pemimpin harus berjanji. Kita minta mereka supaya ingat sumpah dan ingat janji. Mereka kita harapkan tidak akan membiarkan rakyatnya yang miskin untuk bertanding dan bersaing dengan para konglomerat kaya melalui mekanisme pasar bebas yang ada. Karena hal itu jelas-jelas tidak fair dan tidak berkeadilan. Sebab mengadu mereka dalam persaingan di pasar bebas jelas hanya akan membuat mereka-mereka yang miskin dan termarginalisasikan tersebut akan mati dan akan terkapar dalam menghadapi. Oleh karena itu, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Idul Adha dan sesuai dengan semangat yang terdapat dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang 45, maka sehabis Idul Adha ini kita harapkan tidak boleh lagi ada di negeri ini seorang anak manusia atau seorang warga negara dan anak bangsa yang tidak terperhatikan dan tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Apalagi sebagaimana kita ketahui di negeri ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tentu adalah wajib hukumnya bagi kita untuk peduli kepada orang-orang yang dekat dengan kita, karena begitulah perintah dari agama kita. Dan selanjutnya, sebelum kita mengakhiri khutbah ini, marilah kita menekadkan tangan ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita ini akan menjadi semakin lebih baik, supaya negeri kita ini secepatnya terlepas dari COVID-19. Semoga negeri ini tidak lagi diisi oleh para koruptor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini di tempat ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah. Untuk itu ya Allah, sayangilah kami, sinarilah hati kami dengan sinar hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini dengan sinar mentari-Mu yang abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahwa kami telah banyak berbuat dosa. Untuk itu ya Allah, kikislah dalam diri kami akan itu semua. Tinggalkanlah dalam hati kami petunjuk dan hidayah yang akan membuat hidup kami aman dan bahagia. Jauhkan dari kami akan siksa api neraka dan dekatkan kepada kami akan nikmatnya kehidupan syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin negeri kami menjadi negeri yang indah penuh berkah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang megah tetapi bermaruah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang memimpin tetapi mampu menebar rahmah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang setiap orang dalamnya mau membangun dan mengembangkan kebersamaan, punya empati dan memiliki semangat ukhuwah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pemimpin yang menunjukkan hati,
Bila kami pemimpin yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bila kami pemimpin yang punya visi yang akan dapat menghantarkan bangsa ini ke tempat dan kedudukan yang lebih tinggi. Ya Allah ya Tuhan kami, padamu-Lah kami menyembah dan padamu-Lah kami minta tolong dan kabulkan doa kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan aminatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin walikal kafarta wal fajirata wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah